Auto lovers lagi cari sedan prestisius tapi dengan harga yang benar-benar terjangkau buat kelasnya. Di belakang saya ada Mercedes CLS 400. Penasaran? Ikuti terus. Ini dia, Mercedes-Benz CLS 400 AMG 2015. Memiliki desain yang terinspirasi dari mobil konsep F800 style yang diperkenalkan pada Geneva Motor Show 2009. Ya, jadi bisa dibilang ada influence dikit nih dari mobil konsep. Lalu juga, model CLS 400 memperkenalkan mesin V6 3.0 liter twin turbocharged baru, menggantikan mesin V8 pada model sebelumnya, yang diklaim menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar. Lalu juga, CLS generasi kedua ini meraih penghargaan dari desain-desain ternama loh, termaksud Golden Steering Wheel Award dan juga Auto Zeitung Best Car of the Year, yang mengakui keunggulan desainnya nih Auto Lovers. Jadi kalau soal desain mah, nggak usah diraguin nih Auto Lovers. Nah, Auto lovers ya, apa kabar nih ya? Kembali lagi dengan saya Doi tadi. Nah, ini bener karena di sekarang nih ya, kita lagi ada unit Mercedes CLS 400 AMG untuk ini adalah tahunnya 2015. Tapi kalau untuk tahun 2015 itu aslinya itu salah satu unit kalau menurut saya tuh yang interesting lah, karena bisa dibilang tuh ini collector item. Karena kalau untuk CLS 400 yang 2015 itu adalah salah satu unit-unit CLS atau S-Class pertama yang awalnya dia di generasi sebelumnya itu dia adalah V8. Nah, tapi kalau untuk generasi ini, dia itu sudah menjadi V6 Twin Turbo. Nah, alasannya itu tuh aslinya sih katanya mereka lebih fokus ke efisiensi sama performanya nih. Ya mungkin kalau menurut saya sih juga masuk akal juga sih ya, tapi tentunya kalau V6 Twin Turbo sih harusnya sih udah bener-bener more than enough ya kalau untuk kelas S-Class, dan juga tentunya performance-nya itu juga nggak bakal turun ya kalau dari prestige-nya itu nih atau lovers ya. Nah, ini untuk S-Class CLS yang 400 ini itu juga dia salah satunya kenapa saya bilang tadi collector item, karena kalau untuk S-Class yang ini dia itu memenangkan award nih kalau di Jerman ya, itu Golden Steering Wheel Award. Jadi emang kalau secara desain pun ini emang bener-bener sudah diakui kalau secara desain nih bener-bener sudah topnya ya, top of the line kalau di Germany pada waktu itu. Kalaupun sekarang sih kalau menurut saya juga ini masih timeless nih desainnya. Dan juga mungkin ada fun fact lagi nih, kalau untuk CLS 400 ini dia ini bener-bener CBU atau completely built up di Germany ya, atau di Jerman. Nah, untuk pabriknya itu dia di pabrik Mercedes yang di Sindelfingen. Di mana kalau pabrik yang di Sindelfingen itu tuh sudah pusat pabrik eh, line-line mewah atau top of the line-nya Mercedes nih lovers ya. Jadi yang benar-benar keluar dari pabrik itu ya yang benar-benar paling mewah aja, yang benar-benar high end ya, yang range paling atas. Salah satunya adalah CLS 400 ini nih lovers. Dan juga kalau lovers bisa lihat ya, ini memang saya nyalain ini sengaja. Dia kalau untuk lampunya ini dia sudah multi beam LED dan dia juga sudah yang adaptif nih. Jadi salah satu CLS yang dimana dia sudah mengadopsi LED yang adaptif. Jadi memang sudah adaptif sesuai namanya, dia akan mengatur kebutuhan brightness-nya sesuai dengan kebutuhan di jalan ya lovers ya. Jadi nggak perlu ngotak-ngatik gitu ya. Jadi udah aman. Nah kalau kita lihat grillnya memang aslinya dia mirip-mirip dengan S-Class yang lainnya atau CLS, dimana juga saya lumayan suka ya. Jadi dia tuh aslinya kayak bener-bener slick, dan juga yang terpenting untuk emblem Mercedes-nya dia masih benar-benar besar, dan juga ada emblem Mercedes-nya yang benar-benar trivial ada di sini ya lovers ya. Nah seperti ini. Nih untuk grillnya dia kalau yang bawahnya dia sedikit berbeda dengan yang atas, dia tidak ada pattern diamondnya, dan kalau untuk fairingnya di depannya dia jadi sudah chrome atau silver metallic lah kita bilangnya. Nah ini adalah untuk tampilan sampingannya tuh lovers ya. Ideologi desainnya dari Mercedes, dia kayak yang paling suka tuh saya dia uniform design ya. Dia untuk tarikan-tarikannya tuh dia konservatif gitu ya, tidak terlalu banyak, tapi kembali lagi tetap menyatu dengan overall desain dari kendaraannya. Untuk bannya, mungkin kita lihat yang belakang aja nih. Ini dia bannya ini aslinya kalau dari yang ini dia sudah diganti ya. Dia untuk bannya dia sudah baru lagi, dia menggunakan Pirelli, dan kalau untuk bannya itu dia memakai ring 19 dengan diameter 285/30 nih.
Nah, dia kalau untuk velgnya seperti ini nih Auto Lovers ya. Dia masih bener-bener velg ori juga, yang dimana juga ini desainnya sih udah nggak perlu tanya lagi. Dan juga mungkin Auto Lovers yang bisa lihat di sini ada AMG karena betul dia untuk series yang ini dia juga adalah line yang AMG nih Auto Lovers ya. Jadi makin keren aja nih ini mobil. Lebih apa ya, collector's item itu bener-bener kerasa gitu ya. Apalagi kalau buat Auto Lovers yang ini tuh dibawa ke car meet gitu ya atau komunitas tuh pasti bener-bener langsung tahu nih kalau ini tuh collector's item lah. Terus kalau kita lihat di sini side mirror-nya, dia sini sudah ada untuk turn light-nya dan juga kalau untuk list-list window-nya dia juga sudah silver seperti ini kayak bener-bener mobil Eropa banget ya Auto Lovers ya. Nah, ini mungkin kalau kita sedikit coba lihat nih ya kalau dari side profile nih. Kembali lagi karena kan ini memang sedan jadi dia benar-benar low to the ground. Ngomong-ngomong low to the ground dia juga sudah bisa ada suspension setting ya, di mana nanti dia itu bisa kita setting dari drive mode-nya Auto Lovers. Nanti akan kita cek saat kita masuk dalam mobilnya. Nah, kalau untuk Mercedes sendiri, dia itu memiliki dimensi sekitar tinggi 1,4 meter, dan kalau untuk wheelbase-nya itu sekitar 2,8, lebar 1,8, dan panjang 4,9 nih Auto Lovers ya. Jadi aslinya tuh dia tidak terlalu berbeda dengan S-Class yang sampai apa namanya series terbaru pun. Dan juga di sini kalau kita bisa lihat dia antenanya sudah shark fin. Dan kalau kita lihat ke belakang nih ya seperti ini ya. Ini benar-benar sudah elegan banget ya. Ini kalau menurut saya tuh kalau dari belakang tuh udah benar-benar eksekutif look kalau menurut saya ya. Nah, ini dia kayak kalau kita lihat di sini dia sudah rear defogger, di sini ada emblem CLS 400-nya, ada logo Mercedes lagi dan saya lihat ada rear sensor dan juga mobil ini dia sudah ada kamera 360-nya nih lovers. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau soal keamanannya. Mungkin langsung aja kita buka nih kalau untuk bagasinya ya. Dan tentunya dia juga sudah bisa lewat pakai remote nih dan dia mungkin Auto Lovers bisa lihat nih, dia remote seperti ini ya. Dia simple design tapi yang paling saya suka dia berat. Jadi kayak rasa gitu kalau di kantong apalagi kalau kita pegang gitu ya. Ini langsung kita aja buka nih langsung. Oke, seperti itu. Ya tentunya sudah power tailgate lah. Dan kalau kita lihat di sini yang mungkin saya suka juga dia sudah ada untuk ada lampunya ya. Dimana kalau misalnya kita buka bagasi lagi di pinggir jalan jadi lebih terlihat sama pengendara yang lain. Lalu kalau kita lihatnya ini adalah tampilan dari bagasinya ya atau luggage-nya nih. Ini volumenya tuh sekitar 520 liter nih Lovers. Jadi asalnya lumayan besar, tapi dia lebih memanjang daripada space atasnya nih Lovers. Kalau kita lihat dia di kanan kirinya nih dia ada LED nih Lovers ya. Dia ada LED, terus dia di sini ada untuk first aid kit-nya ya. Tuh dia. First aid kit Mercedes. Ini kalau kita tutup tinggal kita putar lagi dan di sini dia ada sedikit jaring-jaring ya. Misalnya kita mau taruh bahan-bahan lagi atau kayak kit-kit kecil sih bisa nih Auto Lovers. Dan kalau di sini kita tarik dia ada untuk spare tire-nya nih Auto Lovers ya. Seperti itu. Dan untuk ECU-nya dia juga di belakang. Oke. Dan di sini dia ada untuk segitiga daruratnya. Kalau tutup masih belum bisa dari remote, dia harus ngeklik di sini nih Lovers ya. Dia di sini ada pilihan untuk lock dan juga untuk nutup. Kita klik satu lagi. Seperti itu. Mungkin kita langsung aja lebih fokus ke mesinnya nih. Jadi mungkin langsung aja kita cek kalau untuk mesinnya. Oke nih Lovers ya. Mungkin langsung aja kita coba cek kalau untuk engine bay-nya. Dia untuk hood-nya sudah hydraulically assisted ya. Dan seperti ini dia tampakannya nih Auto Lovers ya. Yang Auto Lovers bisa lihat sekarang itu adalah engine V6 Twin Turbo 3000 cc. Ya, ini mungkin kalau Auto Lovers lihat ya, dia engine bay-nya walaupun luas tapi kayak dia bener-bener packed full ya. Makanya tadi untuk ECU-nya dia di belakang nih Auto Lovers ya. Dan dia kalau untuk akselerasinya dari 0 to 100 itu sekitar 5,3 detik. Dan dia memiliki torque sekitar 480-an Nm dan untuk horsepower-nya dia sekitar 333 horsepower-nya Lovers ya. Jadi ini nggak usah diragukan lagi nih Lovers ya. Mobil ini kalau lagi di tol udah pasti terbang. Dan dia untuk mobil ini dia itu untuk penggeraknya
all wheel drive nih lovers ya, dimana itu lebih rare item lagi aslinya. Dan dia itu untuk top speed-nya itu 250 km per jam, dimana itu electronically limited, atau bisa dibilang ini ada limiternya nih lovers ya. Saya nggak bilang bisa diakalin lagi ya, tapi mungkin seharusnya jangan. Nih, kalau kita lihat lagi di sini ada untuk dampener-nya, di mana kalau misalnya kita nutup jadi lebih peredam. Terus di sini ada engine dampener-nya lagi, lebih meredam lagi untuk suara dari V6-nya ini ya, lovers. Kalau kita lihat di sini juga dia tampak engine cover seperti ini, lovers. Panas. Dia ada logo Mercedes-nya dengan 2 air intake yang besar seperti ini ya. Jadi walaupun ini asli dipasang engine cover, tapi kayak karakteristik fisiknya tuh kayak gahar banget gitu ya. Kalau kita lihat dia juga dia untuk engine placement-nya dia juga memang mirip-mirip sih sama Mercy yang lain, dia kayak seperti case gini dan ada heat shield-nya juga nih saya lihat. Seperti itu nih lovers ya dia kalau untuk engine bay-nya. Kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Dan lovers mungkin tadi dengar lah ya, saya sempat mention kalau ini collector item karena ini adalah varian yang selain tadi sudah AMG dan dia juga varian yang C218 atau orang-orang mungkin tahunya di komunitas tuh X218, di mana ini adalah varian yang shooting brake nih lovers ya. Di mana kalau untuk varian yang shooting brake ini tuh aslinya dia untuk marketnya itu tuh aslinya dia sedikit dibatasin ya lovers. Kalau tidak salah, dia kalau untuk di Amerika pun ini sempat tidak diperjualbelikan ya lovers ya. Jadi kayak dia tuh untuk benar-benar di Europe dan Asia market nih atau lovers. Jadi kembali lagi menambah value eksklusivitasnya dari mobil ini nih atau lovers ya. Mungkin langsung aja kita cek nih kalau dari dalamnya kayak gimana sih. Nah, nih lovers ya, mungkin langsung aja kita lihat kalau dari driver seat-nya. Nah, ini untuk Mercy ini dia tentunya sudah frameless ya, dimana kalau kita buka dia akan turun kacanya, dan kalau kita tutup dia akan naik lagi nih. Nah, mungkin kalau untuk door trim ya, ini mungkin sedikit saya review juga. Yang saya suka dia di sini ada light-nya juga, kembali lagi meningkatkan keselamatan ya atau safety kita juga. Dan ini saya suka nih dia untuk jitan-jitannya merah nih lovers ya, karena dia kembali lagi ini yang AMG edition nih. Nah, seperti ya dia standar seperti Mercy yang lain, di mana dia untuk elektronik seat di sini ada lock dan unlock juga, ada memory seat dan setting kalau untuk window seatnya nih lovers ya. Dan dia di sini ada plate besinya yang untuk menjaga supaya sepatu kita tidak terlalu merusak ya. Di mana di sini ada tulisannya Mercedes-Benz. Langsung aja kita lihat lebih detailnya ke dalam driver seatnya nih lovers. Nah, lovers ya, sekarang kita sudah di dalam mobilnya, di mana kalau lovers lihat dia kayak untuk overall desainnya itu dia benar-benar sporty look ya, kembali lagi karena ini AMG design. Dan juga dia kalau untuk dari steering wheel yang saya lihat di sini dia bentuknya sedikit lebih besar dan dia untuk bawahnya sudah flat bottom. Di sini ada setting kalau untuk panelnya dan di sini ada setting kalau untuk infotainment net lovers. Kalau di sini kita lihat juga ada pedal shifter, untuk transmisinya dia di sebelah kanan dan untuk blinkernya dia di sebelah kiri. Kalau kita lihat di sini dia juga sudah elektronik ya, teleskopik dan tiltnya juga untuk steering wheelnya. Dan di sini dia ada setting untuk cruise control, di mana aslinya masih manual nih atau lovers. Dan kalau yang kita lihat juga di sini ya, mungkin yang salah satu saya paling suka adalah nih, dia untuk jamnya masih ada jam analog nih atau lovers ya. Nah, di mana kalau kita ganti ya, di mana nanti aslinya tuh dia bisa analognya dia digantinya tapi elektronik nih. Nanti mungkin saya kasih lihat footage-nya ya atau lovers. Untuk main screen-nya sendiri dia masih belum touchscreen, tapi tidak apa-apa karena dia shortcut-nya banyak ya, jadi benar-benar membantu. Untuk main screen-nya sendiri dia besarnya itu sekitar 8 inch ya lovers. Di sini saya sudah dual zone tentunya, di sini ada untuk handphone, di sini ada untuk radio, di sini ada untuk infotainment lagi nih lovers ya. Dan dia kalau di sini dia ada untuk bottle holder-nya lagi, dan di sini adalah untuk kontrolnya untuk main screen-nya nih lovers ya. Dan di sini dia ada untuk storage-nya lagi nih, di mana di sini kalau kita bisa lihat dia ada power outlet di mana dia pakai USB nih lovers ya. Dan di sini dia ada untuk rear mirror-nya dan juga di sini ada setting kalau untuk lampu-lampu dan yang paling penting ada setting kalau untuk sunroof nih lovers yang di mana bisa kita buka. Seperti itu, tapi untuk saat ini tutup saja karena cuaca lagi sedikit panas. Seperti itu lovers ya. Dan di sini dia ada untuk drive mode-nya ya, di mana drive mode-nya dia ada 3, dia ada sport, eco, dan
satu lagi dia lebih menyesuaikan ke gaya driving dari kita sendiri Night Lovers. Kalau kita lihat di sini juga dia speedometernya dia masih banyak yang analog dan tengah-tengahnya dia ada TFT Night Lovers, di mana dia juga untuk infotainment-nya dia bisa diganti Night Lovers ya, jadi lebih sesuai dengan driving kita tuh, ada trip, navigation, dan lain-lain. Passenger seat-nya dia ada glove box, dia yang sudah slow opening dan ada lampu di tengahnya. Di sini juga ada list yang kayak chrome gitu ya. Saya benar-benar suka. Kembali lagi lebih menambah ke desain eksklusifnya gitu ya. Dan juga yang saya suka dia kalau untuk seat belt-nya dia berwarna merah nih atau lovers ya. Beuh, ini sudah super keren kalau menurut saya. Dan dia juga sudah yang auto fastening nih lovers ya. Jadi kalau misalnya kita pakai dia akan adjust sendiri nih kalau dari seat beltnya. Jadi benar-benar pas gitu ya kalau dari fitnya nih lovers. Dan dia kalau untuk mungkin buat lovers yang suka mendengarkan musik, dia untuk speakernya sudah menggunakan speaker Harman Kardon ya lovers ya. Mungkin atau bisa lihat di situ tuh kameramen. Nah, jadi kalau untuk sound quality-nya tidak usah dikhawatirkan lagi nih lovers ya. Mungkin langsung aja kita cek kalau untuk passenger seat-nya yang dimana dia configuration-nya sudah VIP. Nah, sekarang saya sudah ada di passenger seat-nya, di mana ini passenger seat-nya dia juga sudah yang saya bilang tadi, dia sudah VIP configuration ya lovers ya. Untuk legroom-nya ini saya masih ada sisa banyak nih ya, 5 jari lebih, dan untuk headroom-nya saya juga masih ada sekitar 4 jari nih. Dan saya tapi tingginya tuh 180 cm nih lovers ya. Jadi buat kebanyakan orang sih ini sudah fix akan nyaman-nyaman banget, dan dia ini untuk ini benar-benar nyaman sih ini configuration-nya lovers ya. Kan kembali lagi karena ini sudah VIP configuration net lovers, dan kembali lagi dia untuk kontrol AC dia juga sudah independen nih net lovers ya. Jadi yang belakang dia juga sudah bisa setting sendiri fan dan Celsiusnya juga. Untuk seatnya ini bener-bener nyaman, dan dia juga sama, dia kalau untuk belakang walaupun passenger seat tapi dia tetap warna merah net lovers ya tuh. Cuman bedanya kalau yang belakang nih dia masih belum auto fastening net lovers ya, tapi ini gila elegan banget sih, saya jujur aja ya. Ini mungkin yang sama-sama merah tuh biasanya Porsche gitu kan. Dan juga kalau kita lihat di sini Lovers ya, dia ini sudah banyak storage nih. Mungkin Lovers bisa lihat sini. Nah, dia sini ada power connector 12 volt, ada bottle holder juga, dan yang mungkin masih unik, dia masih ada untuk ashtray-nya Lovers ya. Ada asbaknya, dimana yang bisa dicopot dan juga bisa langsung dibuang gitu isinya ya. Jadi benar-benar memanjakan dari passenger tengah. Dan kalau sini kita buka lagi, dia ada lebih untuk storage-nya lagi nih Lovers ya. Jadi ini sudah kembali lagi memanjakan, dan dia juga tentunya sudah ISOFIX nih lovers. Dan kalau kita lihat di sini lovers ya, dia ada untuk lampu reading ya, atau memang lampu belakang gitu ya. Jadi dia benar-benar kembali lagi memanjakan ya lovers. Ini bisa tetap nyala dua-duanya, dan ya overall design ini benar-benar saya suka banget nih lovers ya. Dan juga mungkin fun fact lagi nih lovers, kita bisa lihat sini dia ada untuk privacy blind-nya ya, dimana ini bisa dibuka dan ditutup, tapi dia otomatis dan hanya bisa dibuka dari kontrol panel depan nih. Mungkin akan saya tampilkan sekarang nih lovers ya, dia saat tertutup dan terbukanya. Oke nih lovers, mungkin udah kita cek semuanya, mungkin langsung aja kalau kita test drive nih lovers. Oke nih lovers ya, sekarang kita sudah lagi test drive nih ya. Test drive unitnya langsung tadi CLS 400, dan ini mungkin yang pertama pengen saya point out ya. Dia itu untuk peredamannya memang dia nggak usah dikhawatirin lagi ya, apalagi kalau udah sekelas S-Class CLS. Dia ini saya bener-bener nggak merasakan getaran dari jalan nih ya, sama apalagi kalau bunyi mesin nih. Tapi kalau sekarang sih ini saya masih menggunakan mode Eco nih ya, jadi salah satu dari 3 mode yang ada di mobil ini. Nah, ini walaupun sudah dia pakai mode Eco pun ini bener-bener kerasa nih kalau untuk dari tenaganya ya, di mana dia tadi yang sudah saya jelasin itu sekitar 333 horsepower dengan torque yang sudah 400 Newton meter lebih. Itu apalagi mungkin kalau sekarang tuh sudah bisa disandingkan dengan mobil-mobil EV dengan KWH yang lumayan gede juga ya. Nah, ini mungkin kita sedikit lebih cepet nih ya, karena biar lebih ketahuan lagi nih kaki-kakinya gitu ya. Nah, ini mungkin kalau untuk kaki-kakinya sih kalau menurut saya ini masih prima banget nih Lovers ya. Dan apalagi ini untuk bannya dia juga baru diganti nih. Jadi kayak bener-bener sudah siap langsung turun jalan aja. Nih ya.
Oh ya, dan dia ini juga aslinya dia sudah ada, voice command juga atau lovers ya. Mungkin buat auto lovers yang bener-bener nggak mau hands off dari steering wheel-nya, jadi sudah bisa nih auto lovers. Walaupun yang kembali lagi saya bilang tadi, dia untuk shortcut-nya itu sudah bener-bener, masih banyak gitu ya, tapi itu bukan not a bad thing kalau menurut saya. Karena kalau saya sendiri, saya prefer, yang shortcut-nya banyak nih kalau di, main control-nya sini. Nah, terus kalau untuk, comfort-nya ini juga saya bener-bener enak ya, dia untuk kursinya tuh bener-bener, memeluk kalau menurut saya. Dia jadi kayak nggak kerasa ya, udah diredam, udah kaki-kakinya enak, udah gitu, sound-nya dia juga bener-bener diatur, jadi bener-bener comfort gitu ya. Ini bener-bener nyaman nih, apalagi buat lovers yang suka perjalanannya yang lumayan jauh. Dan tadi juga saya sudah coba-coba, radionya, dia juga bener-bener enak nih, mungkin untuk lovers yang audiophile ya, ini nggak usah khawatir nih, udah ada Herman Kardon nih. Apalagi kalau misalnya kita lagi bawa teman-teman kita juga yang audiophile juga, kita langsung bilang aja, oh ini sudah Herman Kardon. Wah, mereka saya jawabin udah langsung diem dah, mereka nggak akan mempertanyakan dari sound quality dari mobil ini nih lovers, yang dimana ini saya jamin dia juga sudah pakai mapping audionya juga ya, dia nggak mungkin juga penempatannya sembarangan nih auto lovers. Nah, ini mungkin akan ada ini nih apa, sedikit inklinasi atau naikan ya, mungkin ini akan kita sedikit pacu. Nah ini kerasa nih ya kaki-kakinya. Ini masih enak banget karena tadi begitu turunan pun dia jalannya agak sedikit rocky gitu lah bisa kita bilang. Nah itu bener-bener meredam nih auto lovers ya. Jadi udah bener-bener masih enak nih. Untuk steeringnya pun juga tidak ada masalah ini ya. Kalau menurut saya dia masih normal, dia masih light. Ini saya aslinya pakai one hand aja juga bisa nih auto lovers ya. Nah ini mungkin kita langsung. Nah ini mungkin kita sekalian juga kita tes apakah limbung atau enggak. Dia wheelbase-nya tadi sekitar 2,8 auto lovers ya. Harusnya enggak. Nah itu dia ya. Ya karena kan kembali lagi ini sedan auto lovers ya. Dimana dia pasti tetap low to the ground nih auto lovers ya. Jadi bener-bener menjaga lah ya, dia dari segi aerodinamis, downforce apalagi, dan juga stability-nya nih lovers. Nah ini mungkin kita akan, dimana kan tadi kita masih pakai eco nih, mungkin saya coba kalau dia pakai sport mode ya. Nah ini dimana untuk dari tarikannya sendiri langsung ada saya merasakan sedikit perbedaan nih, kayak jauh lebih responsif, dan ini dia tadi automatic, dia 7 speed nih lovers ya. Nah mungkin akan kita sedikit coba nih ya, kalau untuk akselerasinya kita coba tipis-tipis aja nih lovers ya. Dan ini saya coba dengan pedal shifter juga nih lovers ya, dimana dia kalau dari pedal shifternya ini mungkin saya dia untuk engine brake-nya tetap mensimulasikan engine brake-nya tuh bener-bener kerasa nih lovers, jadi enak gitu ya. Nah ini saya up shift lagi, nah ini mungkin kita sedikit akselerasi. Nah kembali lagi ya, akselerasi sekitar torque sekitar 400-an Newton meter tuh feelingnya udah beda banget nih atau loversnya. Dia itu 300 meter 200 Newton meter udah nggak ada apa-apanya kalau udah 400 Newton meter itu. Jadi mungkin bener-bener kepake buat lovers yang suka berpergian gitu ya, suka ke tol-tol, dimana tol-tol daerah tuh kan biasanya sepi-sepi banget gimana. Jadi kan kita mensesuaikan dengan kecepatan mobil lainnya, ataupun kalau kita pengen nyalip nih lovers ya. Ya, ataupun lovers pengen dari poin A ke poin B dengan kecepatan yang lebih bikin kita nggak telat gitu ya tanda kutipnya. Jadi ini sudah bener-bener bisa nih lovers ya. Dan juga tentunya dia ini sudah ada cruise control, walaupun cruise controlnya dia aslinya yang masih di set manual. Tapi kalau seperti kata orang-orang sih it's better than nothing gitu ya, dimana tentunya walaupun manual tapi yang penting tuh sudah ada, karena kalau cruise control kembali lagi ya itu di tol bener-bener kepake nih lovers ya. Dan juga dia aslinya sudah ada driving ADAS, kita bisa bilang ADAS-nya lah ya, driving assistant-nya. Tapi dia aslinya masih belum terlalu lengkap, tapi dia sudah cukup lengkap nih lovers saya, seperti collision warning, lane changing, lane keeping assist, dan juga dibantu dengan kameranya yang sudah 360 tadi. Jadi kayak sudah, walaupun ini tahun 2015, tapi kembali lagi ya tahun 2015, tapi ini sudah top of the line-nya nih lovers ya. Jadi
kalau buat atau lovers yang misalnya biasanya mobil-mobil up to date kayak mobil-mobil sekarang 2020-an lah mungkin, saya rasa untuk turun ke mobil ini dan menggunakan mobil ini juga tentunya tidak akan adaptasi terlalu lama nih atau lovers ya. Jadi saya yakin bakal puas nih ya. Jadi dari segi comfort, safety, convenience, dan juga performance saya yakin auto lover akan puas kalau menggunakan CLS 400 tahun 2015 ini nih auto lovers. Nah mungkin ya ngomong-ngomong sudah semuanya kita bicarakan, mungkin langsung aja kita ngomong nih sama dari pihak Blok O-nya. Kalau soal unitnya tuh lebih detailnya kayak gimana nih auto lovers ya. Oke nih auto lovers ya, tadi kita udah bener-bener kita jajal nih ya, kita coba V6 Twin Turbo 3000 cc-nya. Dan mungkin kita kalau buat lebih ke info-infonya bisa langsung kita tanya-tanya nih. Sekarang saya lagi sama Mas Marcel nih ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas Marcel nih, ini kan tadi kita udah coba ya, ini untuk unit Mercedes CLS 400, dia yang ini sudah AMG dan dia itu tahun 2015. Nah ini Betul. Mas Marcel nih, saya boleh langsung tanya aja nih, ini dia untuk unit ini berapa nih Mas opennya? Opennya itu kita ada di 750. 750 ya. 750 juta. Wah, dan dia ini tahun 2015. Nah, karena nih kalau saya mungkin saya mau mention dikit, dia walaupun tahun 2015, dia untuk yang saya tadi bilang, untuk V6-nya itu, dia 3000 cc twin turbonya itu, aslinya kalau sama CLS yang paling baru aja tuh aslinya dia perbedaan tuh bener-bener dikitnya tuh. Paling tuh dia bedanya cuman dari main unitnya ya, main screen-nya, terus ya fitur-fiturnya untuk keselamatan dia juga sudah ada ADAS-nya jadi aman seperti yang saya sudah jelasin lagi. Nah, jadi buat auto lovers yang pengen bener-bener merasakan gitu ya CLS 400. Nah, ini udah bener-bener worth it banget nih karena kalau yang paling baru tuh ya yang 2025 saya cek tuh dia sudah menyentuh harga 3. Iya. Nah, jadi ini udah kembali lagi ya. Ini varian yang 218 dimana saya bilang tadi dia untuk mahnya itu dia benar-benar dibatasi. Dia juga sudah yang S-Class, jadi yang sudah benar-benar high end. Dan untuk harganya itu di bawah 1, di mana tadi 750, betul. ini masih bisa dijual lagi lah. Sama Mas Marcel nih pasti Iya. dikasih harga terbaik lah. Betul, yang penting cek dulu aja unitnya langsung, bisa langsung kita Bisa ngobrol. langsung. Iya. Saya sudah bisa test drive dan juga kalau di Blok O itu yang enaknya dia karena apalagi kalau yang di BSD nih selain yang paling besar udah gitu dia BSD kan pasti untuk test drive enak tuh Mas ya. Iya, betul. Jalanannya ya ya banyak yang lapang, terus masih sepi juga lah. iya, masih sepi. Jadi kalau buat mau dinikmatin performanya mau dites itu bisa banget. Gitu. Iya tuh benar juga. Dan juga yang enak ya kalau di Blok O dia juga sudah garansi auto spektor ya Mas. Betul, Jadi garansi dia auto udah spektor. nggak main-main lagi, dia sudah tabrakan, banjir, dan lain-lain lagi. Jadi semuanya sudah benar-benar ada, sudah digaransi juga. Jadi nggak perlu khawatir nggak Mas. Dan juga buat yang nggak perlu khawatirnya lagi karena kalau dari Blok O itu sudah ada bengkel in-house. Iya, betul. Jadi kita memang sengaja kita bikin bengkel ini dengan tujuan untuk menghilangkan rasa khawatir konsumen. Ketika beli mobil ini nanti kalau misalnya takut ada apa-apa, memang kita udah ada bengkel untuk siap melayani service customer kita. Gitu. Nah, dan juga after sales-nya juga ya. After sales-nya juga yang pasti. Sama bahkan ganti platnya pun juga dibantuin Mas. Betul, ganti plat. Jadi Gitu. udah benar-benar nomor tinggal datang aja. Tinggal datang aja. Dan gitu. juga mungkin buat developers yang pengen ngecek-ngecek itu juga ada di medsosnya Mas. Ada medsosnya di garasi Blok O. Tinggal dicek aja langsung di situ update-updatean unit terbaru kita, semuanya ada lengkap di situ. Iya. Gitu. Dan unit ini pun juga ada di Unit ini pun juga ada. Jadi gitu. bisa langsung cek-cek aja nih developers. Dan buat kalau yang mau nanya-nanya itu bisa DM dan bisa juga kontak langsung nih ya. Betul. Dimana nomornya nanti kita taruh di bawah sini nih developers ya. Iya. Tinggal langsung kontak aja. Nah, jadi mungkin sudah saya simpulin developers ya. Ini untuk segala restoran ini tuh benar-benar masih unit yang mini, tapi untuk kilometer ini saya bocornya kilometer tuh masih benar-benar low developers ya. Benar-benar low buat developers yang bingung ataupun pengen lebih tahu untuk kilometernya bisa langsung cek aja nih atau mungkin langsung kontak Mas Marcel. Betul. Gitu. Ini masih benar-benar low karena ini kalau dugaan saya sih ini weekend car nih. Benar-benar. Nah, jadi ya begitu saya sudah harganya benar-benar terjangkau, tapi tentunya dia tetap S-Class, dimana tetap high end dan juga untuk performanya V6 Twin Turbo 3000 cc-nya saya. Jadi udah benar-benar eksekutif banget nih. Eksekutif. Betul. Jadi ya gitu nih ya. Terima kasih yang sudah menonton.
Jangan lupa juga follow Instagram kita di Autoris.video. Itu ya. Sekian dari saya Dua tadi. Thanks for watching. Bye bye.